Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya selalu menyapa di dalam kasih Kristus, bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Takkan pernah berubah bagi kita yang percaya dan yang telah ditebus oleh darah-Nya. Dan tahukah saudara, saya selalu membagikan berkat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu ya dan amin di setiap janjinya. Jadi bersama dengan saya, Pastor Henry Indrawan, dan saya mau membagikan tema bercerita tentang hari-hari manusia. Kemegahannya hanyalah seperti rumput. Tahukah saudara, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa raih apa saja, kita bisa memiliki segalanya, kekuasaan, kejayaan, jabatan atau kekayaan lainnya, kita bisa raih, kita bisa memilikinya. Namun, apalah artinya bila itu semua hanyalah sementara? Apakah yang akan menjadi kebanggaan dari semuanya itu? Lebih-lebih kita, jika kita tidak mengenal Sang Pencipta, kita tidak mengenal Sang Juru Selamat yang akan memerintah di dalam kerajaan-Nya yang kekal selama-lamanya, tentu kita pasti binasa. Artinya kita pasti di dalam hukuman neraka selama-lamanya. Tetapi kita bersyukur, selalu ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, memberikan kita kepastian dan jaminan di dalam kehidupan ini. Sebelum itu, kita terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Roh Kudus, datanglah di dalam hadirat-Mu, di dalam pengajaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar, itu yang berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa hari-hari manusia, kebanggaannya hanyalah seperti rumput, sementara semua ya Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, kami selalu diajarkan tentang kasih, tentang kebaikan, tentang anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Dia sendiri atau Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, ayat 14 dikatakan Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu diri kita. Artinya apa? Siapa yang percaya, siapa yang mengasihi Tuhan, tentu ada pemeliharaan Tuhan, tentu ada perlindungan, tentu ada pertolongan tepat pada waktunya. Tapi
Siapa yang menolak Dia, yang tidak percaya, yang tidak mau hidup bagi nama Tuhan, ada konsekuensi, artinya ada murka Tuhan. Bahkan juga kita bisa jatuh atau dibuang ke neraka karena kita menolak Dia. Ada murka Tuhan, artinya Tuhan itu adil bagi siapa yang mengasihi dan bagi siapa yang menolak Dia. Dan tadi dikatakan lagi, yaitu kita ini debu. Artinya sehebat-hebatnya kita, sekaya-kaya atau sejaya-jayanya kita, kita ini terbatas, manusia ini terbatas. Sekalipun kita memiliki segalanya, tapi kalau sudah ada sakit parah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa menikmati tidur kita. Artinya kita sangat terbatas. Jadi kita sadar bahwa jangan sombong jadi manusia. Jangan jadi sombong. Ya, saya catat di sini arti sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut menghargai, atau artinya menghargai diri sendiri secara berlebihan, congkak, tinggi hati. Ya, tabiatnya agak aneh. Kadang dia sombong atau sebentar dia sombong, sebentar dia rendah hati tapi perkataannya sombong. Jadi kesombongan bukan hanya bicara miskin atau kaya, tapi sikap atau karakter setiap manusia yang bisa mengambil bagian dari kesombongan tersebut. Jadi sangat rentan bagi manusia untuk bisa sombong. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan sombong, karena hidup kita sehebat-hebatnya terbatas, saudara. Dan ingatlah, dikatakan tadi ayatnya, apabila, atau ayat 15, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, rumput yang indah, yang hijau, tiba-tiba angin, badai, banjir datang, maka segala keindahan kemegahannya sudah tidak ada lagi tempatnya. Sudah rusak, terbawa angin, terbawa badai, banjir. Saya ingat waktu main bola di lapangan yang tadinya indah, tiba-tiba banjir, kita tidak bisa main bola lagi. Sudah tidak jelas, tidak kelihatan lagi rumput hijaunya. Itulah keadaan manusia. Seindah-indahnya kehidupan manusia, tanpa Kristus semua tidak ada artinya. Jadi saya juga ingat contoh waktu saya melayani jadi relawan setelah tsunami Palu terjadi dan gempa bumi yang dahsyat. Seminggu kemudian kami dengan tim pergi. Tahukah saudara bahwa ada tempat yang itu komplek yang indah, dalam sedetik dimakan bumi atau likuifasi, hilang lenyap, tidak tahu kemana, ditelan bumi, saudara. Betapa rapuhnya apa yang dibanggakan oleh manusia, semua tidak ada artinya. Dan kita bersyukur atas firman Tuhan. Dia mengingatkan kita belajar dari hal tersebut. Ingat kasih setia Tuhan selama-lamanya bagi kita, orang yang takut akan Dia, yang mengasihi Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada janji, yaitu firman-Nya, dan yang ingat untuk melakukan perintah-perintahnya, aturan-aturan yang berlaku di firman Tuhan. Dan kita bersyukur ada nilai rohani yang saya akan bagikan. Ada 3 hal, yaitu hari-hari manusia tetap bermegah di dalam Tuhan, kita tetap bangga di dalam Tuhan. Yang pertama, kita menyadari semua yang kita miliki itu anugerah dan kebaikan Tuhan.
Jadi jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan angkuh. Apapun yang kita miliki semua hanyalah titipan. Yang kedua, kita menyadari bahwa hidup kita sementara. Sementara, tidak ada yang kita bisa bawa. Ya, semua orang miskin, orang kaya, orang hebat, semua berujung pada lubang kubur. Tidak ada yang bisa dibawa. Jadi kita harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, harus berbuah, melakukan bagian kita, apa yang Tuhan sudah percayakan, apa yang Tuhan sudah sediakan. Mari kerjakan dengan setia dan bertumbuh di dalam kebenaran firman. Yang ketiga, kita menyadari selalu berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga yaitu selalu suka membaca firman, hidup dalam firman. Mari cintai firman, berdoa, karena doa adalah kekuatan kita di saat kita lemah. Demikianlah firman Tuhan. Dengan singkat, saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita, dan kita selalu menyadari hari-hari kita hanya bermegah di dalam Tuhan. God bless you. Jangan lupa like and subscribe dan bagikan kepada orang agar jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.